Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Gimana kabarnya ini, Bu? Ya, alhamdulillah sehat. Meskipun ada sedikit yang keresahan di dalam hati, Ibu. Oh iya, jadi dari pembicaraan nanti yang berlangsung ini, kira-kira apa yang akan Ibu mau bicarakan? Oke, terima kasih, Bu. Jadi, ini permasalahan pribadi saya di lingkungan kerja saya Ya, atau di sekolah saya. Jadi, saya ini sebagai guru kelas 6. Selain sebagai guru kelas 6, saya juga diberi beban dan tanggung jawab sebagai bendahara dana BOS dan juga operator Dapodik. Nah, jadi disinilah letak keresahan saya, Ibu. Karena di saat saya sebagai guru kelas selalu harus mengerjakan kedua beban tugas saya ini, otomatis saya merasa tidak mampu memanage diri saya. Sehingga ketika melaksanakannya ada yang harus saya korbankan, dan di sini yang lebih sering saya korbankan itu siswa saya, Ibu, kelas kelas saya ini, kelas 6 ini. Jadi mungkin ada solusi dari Ibu, apa kira-kira yang harus saya lakukan atau bagaimana supaya saya mampu memanage diri saya. Terima kasih, Bu. oh iya, berarti di sekolah Ibu ya, Ibu mendapatkan peran ganda ya, Bu, dari jadi operator, Iya, jadi bendahara, dan jadi wali kelas sekaligus guru kelas 6 ya, Bu. Iya. iya, Ibu. eh, oke, jadi di sini Ibu ingin mendapatkan mungkin solusi ya. Oke. eh, oke, lanjut. Jadi masalahnya Ibu ini kita fokuskan di satu ya. Berarti Ibu ingin eh, bagaimana bisa tetap juga fokus di kelas. Begitu ya, Bu? Iya, jadi tiga beban ini, dua beban tambahan ini tetap Ya. saya laksanakan, namun tetap yang utama tugas utama saya sebagai guru juga bisa juga saya laksanakan, Ibu. Iya, kalau boleh tahu, selama ini untuk mengatasinya apa yang sudah Ibu lakukan? Apa ya, kalau selama ini kan gini, kalau untuk operator dapodik mungkin bisa saya handle di rumah. Ya, Nah, ini berkaitan dengan tugas saya sebagai bendahara dana BOS ketika saya harus atau sudah ada jadwal untuk pencairan dana atau harus jadwal pemasukan LPJ, nah itu otomatis saya harus meninggalkan sekolah, meninggalkan kelas karena jaraknya itu lumayan jauh dari tempat saya. Dan itu ketika meninggalkannya saya tidak bisa kalau hanya dalam waktu 2 hari, ya, 2 hari PP. Saya mm, ke paling memerlukan waktu selama 3 hari. Nah, kalau selama ini ketika saya meninggalkan itu saya cuman titip ke ya, teman mengajar, teman sejawat gitu kan, saya titip, saya sampaikan ke mereka, saya akan berangkat untuk pencairan dana BOS, saya minta tolong untuk dikontrol siswa saya. Nah, namun pada saat pencairan dana BOS, pada saat saya melakukan pencairan itu, teman saya nelpon, hubungi ya, saya, katanya ya, dia juga harus mengontrol siswanya. ya. Terus mau tidak mau kelas saya jadi tidak bagaimana ya, kelas saya itu Terbengkalai. jadi tidak terkendali. Iya. Jadi terbengkalai seperti itu, Bu. Oh iya, jadi upaya yang sudah Ibu lakukan, Ibu menitipkan sama teman, begitu ya, Bu? Iya. Iya, Bu. Berarti menurut Ibu, apakah itu sudah agak efisien? Sepertinya tidak, Bu, ya, karena seperti yang saya bilang tadi, Ya. saat teman saya itu masuk ke kelas saya, otomatis kelasnya tak terkendali, jadi dia harus meninggalkan kelas saya lagi. Dan tetap kelas saya intinya tetap kembali tidak terkendali, Ibu. Oh iya. Jadi kira-kira em,
Apakah Ibu punya ide lain supaya kelasnya Ibu juga bisa terkendali dan Ibu pun bisa melakukan pekerjaan tambahan yang lain, apalagi sampai meninggalkan siswa untuk beberapa hari? Apakah Ibu punya mungkin cara yang lain atau bagaimana? Tadinya sih saya berpikir setelah beberapa kali dengan cara yang pertama, tadinya saya berpikir mungkin ketika saya tidak berada di sekolah, mungkin saya bisa sebelumnya sebelum sebelum misalkan sebelum saya harus berangkat meninggalkan sekolah, mungkin saya bisa mengatasinya dengan cara membuat catatan-catatan untuk siswa yang saya titipkan ke ketua kelas mungkin. Catatan-catatan di sini terkait dengan batasan-batasan materi yang harus mereka selesaikan di saat saya tidak ada. Materinya sudah saya lengkapi juga mungkin dengan soal-soal supaya ketika saya tidak ada, mereka bisa fokus dengan soal tersebut. Mungkin seperti itu Ibu ya. Iya, kalau yang saya dengar tadi rencananya Ibu ingin membuat catatan ya, memberikan catatan, berarti istilahnya memberikan materi sebelum Ibu berangkat ya. Itu menurut saya cukup bagus. Iya, tinggal mungkin nanti implementasinya Ibu. Kira-kira kapan Ibu akan mulai untuk melaksanakan ini? Mungkin secepatnya karena kebetulan beberapa minggu lagi Ya. saya akan berangkat untuk melaporkan laporan pertanggungjawab dana bos ini. Jadi kemungkinan beberapa hari inilah mungkin saya akan berangkat ke Donggala untuk melaporkannya itu dan saya akan coba mulai dari saat itu saya akan coba untuk menerapkan apa yang tadi saya sudah sampaikan ke Ibu. Di situ Ibu. Oh iya, setelah diterapkan, kira-kira bagaimana caranya supaya Ibu bisa mengukur bahwa, oh ternyata cara ini sudah berhasil, sudah bisa memecahkan masalah yang Ibu hadapi. Bagaimana Bu ya? Otomatis setelah saya menitipkan tugas, pasti saya setelah itu berangkat. Oh mungkin untuk mengetahui apakah tingkat berhasilnya ini bagus, meningkat dari sebelumnya atau tidak, mungkin saya bisa menitipkannya, bisa meminta tolong juga kepada seperti tadi yang saya bilang kepada rekan sejawat atau kepada kepala sekolah mungkin hanya sekedar melihat. Jadi sekedar melihat bagaimana tingkat kondisi kelas saya ketika saya keluar dan sudah saya berikan tugas. Itu yang pertama. Mungkin setelah itu juga saya bisa lihat dari ketika saya datang nanti, saya langsung memeriksa bagaimana apakah mereka melaksanakan tugas itu. Tentunya dengan memeriksa buku tugas mereka. Seperti itu mungkin Bu ya. Iya Bu, oke. Jadi tadi ini dari perbincangan kita ya, curhat-curhatnya kita, apakah Ibu sudah mendapatkan pencerahan? Barangkali apa sudah mendapatkan gambaran apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Sepertinya iya Ibu, dari pembicaraan tadi yang tadinya saya masih ragu, tapi kayaknya sekarang saya sudah mulai semangat, sudah mulai ingin mencoba menerapkan apa yang tadi yang saya sampaikan ke Ibu. Saya akan langsung cepat menerapkannya karena saya sudah terbayang nih, kayaknya itu sudah lebih efektif daripada sebelumnya. Iya, oke Ibu, semoga nanti rencananya lancar ya. Pokoknya saya tunggu lagi bincang-bincang selanjutnya dengan Ibu. Kita berbagi lagi, ya Bu. Atau masih ada yang mau Iya, dibicarakan terima Bu? kasih Bu. Iya. Kayaknya ini dulu Bu ya. Saya mau fokus untuk menyelesaikan masalah saya yang ini dulu. Oke, terima kasih Ibu. Tetap semangat. Semoga nantinya masalahnya ini bisa terselesaikan dengan solusi yang telah Ibu rencanakan. Oke, Ya, Assalamualaikum siap warahmatullahi Ibu. wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Hasma. Waalaikumsalam Bu Anik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik Bu. Alhamdulillah. Tetap semangat Bu ya. Iya Bu, insya Allah mudah-mudahan tetap semangat terus. Sepertinya saya dengar dari Ibu tadi, Ibu ingin membicarakan sesuatu. Kira-kira apa Bu ya? Iya Bu, saya hubungi Ibu ini tadi. Saya ada sedikit beban pikiran ya Bu. Jadi saya ingin bercerita, membagi permasalahan saya dengan Ibu, begitu. Oh ya, bagus sekali. Kira-kira apa tujuan Ibu? Iya, ini supaya saya bisa mendapatkan pencerahan gitu dari masalah saya Bu. Apa yang akan saya lakukan selanjutnya? Apakah langkah yang nanti yang saya ambil itu sudah benar atau tidak? Apa yang kira-kira sudah Ibu lakukan untuk tujuan ini? Sebetulnya begini Bu, masalah saya itu kan sekarang sudah akhir tahun ya Bu, sudah mau memasuki semester 2, sekarang sudah akhir semester 1. Iya, saya lihat pembelajaran saya di semester 1 ini agak mungkin membosankan bagi siswa, sehingga siswa saya kurang antusias. Kadang ya mereka belajar, cuma mungkin agak kurang fokus, kayak kurang tertarik begitu. Di selama semester 1 ini saya refleksi, kok kayaknya pembelajaran saya ada yang kurang ya, sehingga siswa nggak begitu antusias mengikuti pelajaran saya, begitu Bu. Oh begitu ya Bu. Iya. Terus untuk kedepannya kira-kira Ibu ingin mencoba apa? Ingin melakukan apa untuk siswa-siswa Ibu ini yang kurang antusias ini Ibu? Gimana ya Bu? Saya itu ingin itu anak-anak saya itu kalau saya mengajar ya, mereka itu aktif, mereka itu kayaknya semangat untuk mengikuti pembelajaran saya. Karena mungkin ya yang bikin mereka kurang semangat karena mungkin saya mengajar masih kurang media ya, biasa paling cuma menggunakan PPT atau cuma menggunakan buku. Mungkin karena itu mereka kurang semangat Bu. Begitu ya Bu. Iya. Terus kira-kira Ibu akan mencoba hal apa supaya siswa ini bisa menjadi semangat Bu? Rencananya Bu, di pikiran saya itu kayaknya saya harus mengikuti perkembangannya siswa. Misalnya mungkin saya akan menambahkan video dalam pembelajaran saya, media video. Mungkin saya juga akan menambahkan ya semacam ice breaking di awal pembelajaran, dan melihat zaman sekarang kan sudah sosial media banyak, mungkin saya akan belajar juga menggunakan sosial media untuk pembelajaran. Oh begitu. Oh baguslah Bu. Kira-kira kapan Ibu akan mencobanya pembelajaran seperti ini agar anak-anak bisa aktif dan antusias untuk mengikuti pembelajaran seperti ini Ibu? Rencananya pas semester 2 Bu, awal semester 2 ya, awal semester 2 karena sekarang sudah akhir di semester 1. Jadi rencananya supaya mungkin lebih efisien, saya akan memulainya di awal semester 2 Bu. Oh dimulai di semester 2 ya Bu ya? Iya. Oh bagus sekali Bu. Ide-idenya Ibu ini mungkin akan cepat dimengerti anak-anak dan disukai anak-anak ya Bu ya. Karena menggunakan pembelajaran menggunakan video, menggunakan pembelajaran yang menarik. Jika demikian, kira-kira
penjelasan Ibu tadi kan sudah baik, sudah jelas. Kira-kira Ibu dengan melakukan hal ini, apakah Ibu sudah senang atau sudah lega? Perasaan Ibu tadi bagaimana? Seperti itu, Bu. Oh iya Bu, begini, tadi itu sebetulnya saya memang saya sudah memikirkan ide ini. Cuma ya masih agak ragu, tapi setelah Ibu mungkin bilang kalau ide saya bagus, saya merasa antusias Bu untuk mulai melakukan yang seperti yang saya pikirkan. Baiklah Bu, mungkin itu silahkan Ibu lakukan untuk menjadi anak-anak tadi lebih antusias dan tertarik pada pembelajaran Ibu dan lebih aktif lagi anak-anaknya ya Bu ya. Iya, karena selama ini ya anak-anak saya kok kayaknya lesu, mungkin ya cara mengajar saya membosankan atau media saya yang kurang. Makanya saya harus berpikir, aduh saya harus tambah ini bagaimana, dan makanya saya bicara sama Ibu supaya saya bisa dapatkan pencerahan, dapatkan penguatan Bu. Iya. Oh iya, baiklah Bu, Ibu sudah merasa lega dan merasa mungkin mendapat pencerahan dari saya atau solusi atau bagaimana ya, saling berbagi Bu. Iya, Bu. Kita akan saling berbagi. Baiklah, Ibu jangan bosan-bosan jika punya masalah, jika punya unek-unek bisa berbagi dengan kami atau dengan saya. Dan sekarang bagaimana kan Ibu sudah menyampaikan unek-uneknya, perasaannya tadi sudah senang. Berarti Ibu sudah mendapatkan solusi ya Bu ya. Iya. Kira-kira tadi kan sudah Ibu sampaikan, kapan ya akan saya lakukan? Ibu menyampaikan untuk dilakukan pada semester ini karena tidak lama lagi akan semester lagi Bu ya. Iya. Iya. Sekarang baiklah. Ibu sudah menyampaikan tadi, mungkin jangan bosan-bosan menyampaikan dengan saya dan Ibu bagaimana ya perasaan kita tadi itu bisa menjadi tercurahkan. Iya, Bu. Ya, mungkin demikian saja pertanyaan saya kepada Ibu dan Ibu sudah mendapatkan solusinya dan silahkan melakukan apa yang sudah menjadi tadi itu, yang sudah direncanakan ide-ide yang terbaik tadi Bu. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih sudah mendengarkan curhat-curhatnya saya. Akhirnya perasaan saya sudah lebih lega. Saya sudah menemukan ide-ide yang baru yang bisa saya terapkan di kelas supaya nanti pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih waktunya Ibu. Iya, terima kasih Ibu sudah berbagi dan mau menjadikan kami tempat mencari solusi atau tempat berbagi ya. Ya, kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Saya Hasmawati sebagai coach dan Ibu Rukmia sebagai coaching. Refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yang sudah berjalan baik yaitu timbal balik pertanyaan dari coach dan jawaban dari coaching sudah berjalan baik dan sudah memunculkan solusi dari coach sendiri untuk masalah yang dihadapi. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yang masih perlu saya tingkatkan yaitu alur cerita yang masih belum sempurna, karena tadi itu masih mungkin masih terputar-putar alurnya, jadi itu yang harus saya tingkatkan. Yang ketiga, apa yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Sebelum melakukan coaching, saya mencari tempat yang nyaman dan sepi agar pembicaraan berjalan lancar. Saat melakukan coaching, saya menjadi pendengar yang baik, menyimak dengan baik dan memberi tanggapan atas simakan saya. Apa yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya,
Yang akan saya lakukan untuk perbaiki adalah lebih banyak belajar lagi teknik coaching dengan Anu Tirta, dan selanjutnya lebih sering berlatih baik dengan rekan guru nanti di sekolah ataupun dengan siswa. Umpan balik dari coach saya, apa yang beliau rasakan setelah saya coaching, yaitu coach merasa lega dan sudah mendapatkan penguatan dari hasil coaching, lebih bersemangat untuk memperbaiki diri dan manajemen diri ke depannya, sehingga tugas pokok dan tugas tambahan bisa berjalan dan terpenuhi dengan baik. Terima kasih.